Baik, saya buka kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ye, siang. selamat siang. Oke, mohon maaf. Ini siang-siang sudah mulai oleng. Boten, salah. Karena saking semangatnya saya, artinya saya melihatnya ini pagi terus. Karena cuacanya alhamdulillah hari ini cerah nih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali sudah bergabung untuk kegiatan hari ketiga. Tidak terasa dari hari Senin, Selasa, dan sekarang hari Rabu. Dan hari ini juga hari terakhir Bapak Ibu semuanya. Nanti insya Allah kegiatan yang pertama, kegiatan ini akan kita mulai pukul 13 sampai pukul 14.30. Jadi untuk sesi ini cukup singkat Bapak Ibu. Semoga materi nanti dapat saya sampaikan semua dan Bapak Ibu dapat menerima atau menyerap atau dapat memanfaatkan saling berbagi bersama nih Bapak Ibu, belajar bersama tentang pemanfaatan dari teknologi belajar.id ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin tadi Bu Dwiriani berpesan pada saya untuk tidak dapat bergabung karena ada tamu. Jadi mohon maaf untuk Ibu Dwiriani masih belum dapat bergabung dengan kita. Tapi tidak apa-apa, insya Allah nanti saya akan membawakan materi ini. Insya Allah sampai pukul 14.30. Nanti Bapak Ibu silakan untuk join ke link acara penutupan. Jadi nanti akan saya sharekan untuk link penutupnya di grup WhatsApp. Nanti mohon setelah acara ini selesai untuk mengikuti kegiatan penutupan dari panitia. Baik, untuk sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu marilah kita buka acara pada hari ini dengan lafal basmalah diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mungkin saya dapat maklumnya artinya di SMP sedang ada mungkin beberapa SMP di sekolahnya sedang melaksanakan kegiatan PTS atau ujian tengah semester. Ada yang daring, ada yang sedang mengawasi. Jadi monggo untuk dapat tetap mengawasi saja, atau nopo-nopo. Nanti silakan untuk dapat menyimak. Insya Allah sudah saya rekam. Nanti mohon izin rekamannya saya upload di YouTube-nya saya. Jadi tidak perlu di subscribe dan tidak perlu di like. Tapi silakan dapat dimanfaatkan untuk Bapak Ibu, dapat untuk di putar ulang lagi. Jadi kalau saya kasihkan link dalam bentuk Google Drive, saya takutnya belum downloadnya itu cukup besar. Jadi saya uploadnya ke YouTube, mohon izin. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja untuk acara yang pertama, sesuai dengan rundown acara yang sudah saya sampaikan, yaitu insya Allah hari ini kita akan bersama-sama untuk saling belajar bersama. Yang pertama tentang Google Doc, yang kedua tentang Google Sheet, dan yang ketiga tentang Jamboard dan Google Site. Nah ini sebenarnya materinya cukup banyak, tapi waktunya sebentar nih Bapak Ibu. Oke, semoga nanti dapat tersampaikan semuanya. Dan sebelum kegiatan dimulai juga saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu semuanya untuk selalu mengecek Classroom-nya. Jadi di Google Classroom-nya silakan untuk dicek, kemudian saya lihat ternyata masih ada 79 kemarin. Semoga sekarang hari ini bertambah lagi. Saya cek dulu untuk anggotanya. Alhamdulillah sudah 81 dari 95. Nah, semoga nanti untuk saya coba rekapkan yang belum join, artinya nanti mohon Bapak Ibu yang satu instansi dengan Bapak Ibu yang masih belum join untuk dapat
dikonfirmasi, minta tolong untuk dikonfirmasi ada kendala apa terkait dengan keikutsertaan dalam kegiatan ini, seperti itu. Jadi nanti kami dapat mengetahui seperti itu. Jadi kemudian untuk tugasnya Bapak Ibu, saya selalu ingatkan yang pertama Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Nah ini biar saya nggak lupa, presensinya sudah saya jadwalkan. Presensi pertemuan pertama, presensi pertemuan kedua, dan presensi pertemuan ketiga hari ini. Jadi mohon untuk diisi presensinya. Kemudian yang bagian bawah, yang hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga topiknya, di situ ada bagian bawah, ini lihat lainnya. Nanti di sini ada latihan soal Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti caranya adalah mengerjakannya, diklik ini alamat linknya, diklik 1 kali, nanti akan terbuka pengerjaan latihan soalnya. Nah, latihan soalnya masukkan email, nama lengkap, email belajar.id, dan seterusnya. Nanti identitasnya dimasukkan. Setelah itu ada soalnya, diklik berikutnya, sampai selesai, nanti sampai dapat nilainya. Nah, Bapak Ibu, setelah dapat muncul nilainya, nanti silakan untuk di screenshot Bapak Ibu. Kalau di HP berarti silakan screenshotnya menggunakan handphone, boleh, atau menggunakan screenshot yang ada di laptop atau komputer Bapak Ibu. Jadi bebas, yang penting harus di screenshot tampilan hasil nilainya kalau sudah mengerjakan. Kita di screenshot, saya coba screenshot nih, contoh saja, ini sudah ada nilainya, contohnya saya menggunakan sniping tool. Cara menggunakan sniping tool kalau di komputer, klik start, tulis saja snip. Nah, sniping tool, snip. Ini. Ketik saja klik start, langsung ketik snip. Gambarnya gunting, semua Windows 7, Windows 8, Windows 9, 10, Windows 10, insya Allah semuanya ada, ini bawaan dari Windows-nya. Nanti klik new, nanti tinggal dipotong bagian mana, atau bagian yang ada nilainya. Kemudian kalau sudah, di-save, disimpan, ketik dengan latihan 1. Nah, kalau sudah disimpan, ini banyak dipikir, latihan 1. Nah, di sini Bapak Ibu, di tugasnya, nanti silakan dilampirkan. Contohnya tadi yang sudah, nah ini contohnya sudah. Jadi di sini saat mengumpulkan, dilampirkan screenshotnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah, nah ini Pak Abdullah belum. Jadi nanti kami bisa tahu nilainya itu dari screenshotnya Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Jadi karena yang buat, saya sudah konfirmasi ke panitia, ini yang buat bukan dari kami, jadi kami nggak bisa narik nilainya, seperti itu. Saya nggak bisa narik nilainya secara otomatis, jadi mohon maaf sekali untuk di screenshot seperti itu, screenshot hasil nilainya. Kemudian nanti dikirimkan ke tugas, sesuai dengan latihan 1, latihan 2, latihan 3, seperti itu. Jadi kalau ada yang belum menyertakan screenshot-nya, nah ini ada yang menuliskan skornya, malah terima kasih sekali, jadi nanti kami lebih cepat, atau mau dituliskan di kolom komentar juga boleh, kalau misalnya ada yang kesulitan cara screenshot-nya. Nilainya dituliskan di kolom komentar sini pribadi, bukan di bagian kolom komentar yang banyak tulisannya, yang bisa dibaca oleh orang lain. Tapi di bagian tugas sisa, nanti di sini bisa chat secara pribadi, seperti itu. Boleh di chat atau boleh di screenshot, seperti itu. Jadi nanti untuk kami dapat mengetahui nilainya dari Bapak Ibu semuanya setelah mengerjakan latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Untuk hari ini nanti akan saya tampilkan latihan 3 beserta uji kompetensi dasarnya. Nah, ini yang menjadi kuncinya Bapak Ibu. Jadi ada 5 hal yang Bapak Ibu harus selesaikan. Yang pertama presensi, yang kedua latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan uji kompetensi. Kemudian untuk slide yang kemarin sebagai tambahan Bapak Ibu semuanya, artinya nanti
sebagai bukti bahwasanya kita bersama-sama sudah melakukan kegiatan ini, artinya sudah memanfaatkan Google Slide. Termasuk nanti saya coba untuk memanfaatkan dengan Google Doc dan Google Slide. Semoga waktunya cukup seperti itu. Kalau belum, nanti nopo-nopo. Yang penting Google Slide-nya sebagai bukti bahwasanya kita sudah dapat memanfaatkan kolaborasi bersama. Saya ulangi lagi, ada presensi, uji kompetensi 1, 2, 3, dan uji kompetensi dasar. Ya, semuanya mohon untuk hasilnya di screenshot dan dilampirkan saat mengirimkan tugas. Nanti kalau ada yang kesulitan, silakan dapat ditanyakan kepada kami melalui grup, boleh, atau dapat japri ke saya. Baik, untuk materi yang pertama, Bapak Ibu, akan kami jelaskan tentang mohon izin sebentar untuk hari ini. Iya. Oke. Baik, sudah tampil nih Bapak Ibu nih untuk tampilan dari saya. Saya akan kenalkan Google Dokumen. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah menggunakan akun belajar.id. Untuk memastikannya, Bapak Ibu di pojok kanan atas diklik, pastikan yang paling atas sendiri adalah menggunakan akun belajar.id. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu silakan untuk mengklik titik 9 atau aplikasi Google. Titik 9 di sebelah akunnya, silakan nanti dipilih, lalu pilih dokumen. Dokumen. Seperti saya ceritakan kemarin, jalan pintas yang kedua untuk membuka dokumen berarti menggunakan docs.new. Nah, itu untuk cara pintas membuka Google Dokumen. Yang pertama menggunakan titik 9, yang kedua menggunakan docs.new, yang ketiga membuka dari Drive. Membuka Drive-nya, kemudian kita tentukan dulu folder yang akan kita gunakan untuk diisi Google Drive-nya, lalu pilih baru, lalu pilih Google Dokumen. Iya, jadi ada 3 alternatif nih Bapak Ibu. Yang pertama titik 9, yang kedua docs.new, yang ketiga menggunakan Drive yang ada di Google Drive, lalu membuka folder, lalu akan terbuka. Seperti itu. Kemudian, ini mohon maaf, saya belum menggunakan belajar.id. Saya gunakan dulu yang belajar.id. Kemudian GWS, baru folder. Oh iya, ya. Baru, kemudian dokumen, kemudian pilih dokumen kosong. Oke, itu cara membukanya Bapak Ibu. Lalu apa manfaatnya menggunakan Google Dokumen ini? Manfaatnya adalah yang pertama, bisa digunakan di berbagai perangkat. Jadi, manfaatnya yang pertama adalah bisa digunakan di berbagai perangkat, artinya di handphone, di laptop, di komputer,
asalkan ada koneksi internet. Seperti itu. Insya Allah bisa digunakan di berbagai perangkat. Yang kedua, digunakan untuk edit dokumen tanpa aplikasi. Oke. Jadi kalau diperhatikan di sini itu tanpa harus install aplikasi. Jadi yang penting kita sudah langsung digunakan tanpa harus menginstal aplikasi-aplikasi tertentu. Yang ketiga, real-time collaboration. Artinya real-time collaboration adalah kita dapat saling berbagi bersama. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya ingin membagi dokumen ini. Saya tuliskan dulu GWS DR02. Coba sambil saya pengen melihat. Oke. Nomor 1. Kalau ini nomor otomatisnya saya nggak tahu, mohon maaf. Sementara paling segini dulu atau tambah lagi. Tadi pesertanya kurang lebih ada 43. Alhamdulillah sudah luar biasa. Berarti 20 atau 25. 1, 22, 23, 24, 25. Biar cepat, saya mohon izin untuk copy. Kemudian nanti ini karena saya nggak bisa, kalau di sini nggak ada nomor otomatis, beda dengan Excel. Kalau di Excel kan tinggal tarik nomor otomatisnya. Kalau di sini saya belum menemukan triknya, masih menggunakan manual. Jadi untuk yang bagian bawah berarti tulisannya 26 sampai, nanti malah bingung. Saya teruskan saja sampai 30. 20 saja. Nah, seperti ini. Jadi nanti sambil mengingat Bapak Ibu, kalau yang sedang ada kegiatan itu nggak apa-apa, nggak dapat mengisinya nggak apa-apa. Yang lagi ngawasin nggak perlu ngisi nggak apa-apa. Kalau lagi kesulitan, saya minta pengen ini nyoba dulu. Nomor yang kemarin kira-kira masih ingat apa enggak? Nomor yang sudah saya share, Bapak Ibu nomor berapa? Mungkin kalau masih kurang saya tambahkan lagi di bawah. Saya pengen lihat namanya Bapak Ibu. Oke. Tuliskan namanya saja di sini. Contohnya di sini kan kemarin kan nomor 1 adalah judulnya. Judulnya adalah identitas. Bawahnya adalah Ibu Dwiriani. Kemudian bawahnya adalah saya Rifki Al-Mubarok. Nah, sebelumnya saya pengen perkenalan dulu dengan Bapak Ibu semuanya, seperti itu contohnya. Nah, makanya saya akan share dokumen ini agar Bapak Ibu dapat mengeditnya juga. Maka caranya Bapak Ibu selalu untuk membagikan adalah di bagian pojok kanan atas, itu pasti akan selalu ada tombol bagikan. Baik di slide, dokumen, Google Sheet, semuanya pasti bagikan ada di pojok kanan atas. Nah, sekarang sama seperti kemarin tampilannya. Kalau Bapak Ibu ingin mengundangnya dalam bentuk email, maka yang tulisnya yang atas. Tapi jika ingin membutuhkan dalam bentuk link atau alamat, maka klik yang bagian bawah, bukan salin link, tapi langsung klik yang ini, berbagi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini diganti menjadi siapa saja dapat memiliki link, sama prosesnya kayak kemarin. Dapat melihat saja atau dapat menjadi editor. Nah, editor berarti Bapak Ibu dapat mengedit juga. Saya salin linknya, kemudian saya pastekan di kolom komentar. Monggo Bapak Ibu silakan dapat melihat dan mengisikan namanya. Ya, silakan. Diisikan namanya, mana tadi? Diisikan namanya di bagian bawahnya. Saya pengen lihat beberapa, apakah ada yang sudah muncul. Linknya di bagian chat, silakan untuk dibuka Bapak Ibu. Kemudian, ini alhamdulillah sudah ada satu. Sudah ada satu yang dapat membuka. Ada 2, oke. Silakan langsung dituliskan nomor berapa Bapak Ibu. Ini kemarin nomor berapa, ini mohon izin. Harusnya bawahnya 21 nih. 21, 22 dan seterusnya. Ya. Izinkan. Iya,
Siapa yang sudah nulis dulu, coba saya pengen lihat. Atau ada yang belum muncul di sini nggih. Berarti kan ini 60 nggih, berarti kurang. Kalau kurang berarti saya tambahkan dulu. 60, 70, 80. 80. Ini. Nah, ini di saya tulis judulnya biar nggak bingung. Nomor 1. Oh ini sudah. Nomor 21 sampai 40. Bawahnya berarti 41 sampai 60. Bawahnya lagi berarti 61 sampai 80. Bawahnya lagi berarti 81 sampai terakhir. Oke. Oh, kemarin, oh ini ada yang sudah, Bu Siti Rohana. Oh, alhamdulillah, 1. Bu, ada lagi Pak Isanul nggih. Amil Rosid nggih. Kemudian Bu Siti Yulima, alhamdulillah, terima kasih. Bu Johar juga sudah, terima kasih. Alhamdulillah, ternyata sudah dapat memanfaatkannya nggih. Oh, gini nggih. Bu Budi Rohayati, alhamdulillah. Sudah juga nggih, terima kasih sekali, ternyata sudah dapat memanfaatkannya. Jadi mungkin sebelum pembelajaran biar kita ingin cek yang ada di Google Meet atau ada yang di Classroom atau yang lainnya, kita coba dengan real time seperti ini Bapak Ibu. Artinya real time kita berkolaborasi secara langsung. Ini saya bisa ngecek, oh nomor absen ini sudah absen. Nah, seperti itu. Jadi nuliskan sendiri-sendiri. Jadinya nanti bisa dicek oleh Bapak Ibu gurunya. Yang belum bisa mengisi nggak apa-apa, yang masih mengawasi, bukan dipaksakan, bukan usah dipaksakan. Ini saya hanya mencontohkan. Nanti yang belum mau ngisi dipersilakan. Ya, ini terima kasih sekali yang sudah mengisinya. Nanti sebagai bukti juga bahwasanya kita sudah dapat berkolaborasi menggunakan Google Dokumen. Itu merupakan salah satu manfaat dari Google Dokumen, yaitu real time collaboration. Artinya secara langsung tanpa harus menunggu dari rumah ngetik, kemudian Bapak Ibu gurunya langsung menerimanya. Kemudian saya bisa memberikan komentar. Cara memberikan komentar Bapak Ibu. Jadi kalau semisal saya memberikan komentar kepada yang lagi nulis saja, yang lagi nulis tadi Bu Triana Suci. Nah, Bu Triana Suci, saya ingin memberikan komentar. Di sini S-nya masih belum terpisah. Nah, maka cara memberikan komentarnya bisa diblok. Kemudian di sini ada tanda plus untuk tambahkan komentar di bagian pojok luarnya. Silakan diklik, nanti silakan dituliskan. Silakan untuk memperbaiki nama sesuai dengan data sesungguhnya seperti itu, atau dipisahkan itu. Silakan untuk memperbaiki pemisah katanya. Nah itu contoh saja Bapak Ibu. Nah ini. Nah nanti Bu Triana juga sudah dapat melihat komentarnya. Artinya saya tidak merubah teks aslinya dari Bu Triana, tetapi saya hanya memberikan komentar yang nantinya Bu Triana dapat mengecek. Dan Bapak Ibu semuanya, karena ini bentuknya kolaborasi, bukan antara satu orang dan yang lain, artinya bisa ngecek, oh iya ternyata sudah ada komentar, artinya enggak merubah data yang aslinya. Nah, nanti bisa diperbaiki, seperti itu. Itu manfaatnya, yaitu memberikan komentar Bapak Ibu di blog. Nah, nanti kan ini bisa kelihatan bagian mana sih yang harus ada komentarnya, oh ternyata ini harus ada pemisahnya, seperti itu. Kemudian,
Ada juga fitur untuk melihat historinya. History artinya adalah riwayat Bapak Ibu. Jadi karena ini adalah kolaborasi, siapa saja dapat mengisi, siapa saja dapat menambahkan teks, siapa saja dapat mengisi teksnya, maka kita juga dapat melihat historinya. Di bagian atas, ini terakhir diedit beberapa detik yang lalu. Saya klik. Nah, karena kita lintas instansi, artinya Bapak Ibu dari SMP, saya dari SMK, dari belajar.id-nya masih belum bisa menjembatani antara SMP dan SMK. Jadi sementara Bapak Ibu masih dalam anonim. Anonim artinya adalah sebagai tamu atau tidak diketahui identitasnya. Maka di sini anonim. Tapi kalau Bapak Ibu kolaborasinya secara antara SMP @guru.smp.belajar.id, insya Allah pasti di sini akan ada riwayat-riwayatnya sama seperti kemarin saya contohkan di video yang pertama. Di siswa saya bisa melihat siapa yang sudah ngedit, siapa yang belum. Seperti itu. Untuk melihat riwayat yang sebelumnya, bisa diklik yang di sini. Artinya, ini riwayat aslinya. Aslinya dari saya mengetik awalnya ternyata masih kosong. Kemudian di bagian atas, itu sudah ada isinya yang diisi oleh saya untuk tabelnya dan oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk besok juga nanti akan ada riwayat selanjutnya, artinya di hari berikutnya. Nanti kita bisa ngecek, walaupun kita posisinya sudah offline atau sudah di close, nanti kita bisa tetap melihat, oh siapa sih yang terakhir ngedit, kok tiba-tiba jadi hilang. Kalau hilang, nanti bisa dipulihkan ke versi yang terakhir kita gunakan, seperti itu. Mungkin saya perlu praktekkan nih Bapak Ibu. Jadi nanti bisa lebih, nah ini, kemarin saya coba menggunakan RPP Hyperlink ini. Oh, tapi bukan. Nah, contohnya yang saya kolaborasi adalah di akun yang satunya. Nih, mohon izin sebentar biar saya praktekkan. Iya. Oke. Iya, bagian bawah. Nah, ini ketemu. Jadi, saya bisa ngecek ini Bapak Ibu. Tugasnya saya, nah ini terakhir diedit oleh siapa. Ini bisa kelihatan. Saya klik story-nya, nah ini kelihatan. Tanggal berapa dia ngeditnya, itu kelihatan. Ngeditnya bagian mana, harusnya ada tulisannya. Ada tandanya, betul sekali ada tandanya Bapak Ibu. Yaitu warnanya hijau. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi dia itu mengisi di bagian sini. Nanti ada tandanya, oh ternyata dia yang ngisi ini. Nah, kalau saya kurang berkenal, artinya ternyata saya nggak kenal dengan Rina Vianti ini, maka saya bisa memulihkan ke versi yang sebelumnya. Versi yang sebelumnya otomatis versi Rina Vianti ini, dia itu tidak ada teksnya di bawahnya, hilang. Nah, caranya pulihkan versi ini, artinya nanti yang punya Rina itu sudah hilang. Kalau pengen yang tadi, ya tinggal klik yang tadi, nanti itu bisa dilihat mana tulisannya, ini dengan tadi dengan warna hijau, nanti dicek. Nah, ini warnanya hijau, mana ini? Belum diklik. Loh, tadi muncul. Tadi muncul nih Bapak Ibu ini. Kebetulan lagi, iya ini harusnya kursor. Kenapa nggak tahu? Tadi muncul nih Bapak Ibu nih. Ini nah, ini saya klik, coba saya scroll ke bawah, warnanya hijau apa enggak?
Tadi warnanya hijau ini. Hanya tampilkan versi yang diberi nama. Nggak perlu. Ya intinya seperti itu nggih Bapak Ibu. Artinya nanti kita bisa cek siswanya terakhir dieditnya kapan dan oleh siapa. Seperti itu. Insya Allah kalau satu instansi di sekolah di SMP-nya pasti akan kelihatan. Seperti itu. Itu manfaat dari fitur si history. Kemudian selanjutnya adalah mungkin saya akan copy pastekan dulu ke Bapak Ibu semuanya. Ada yang isi. Nah, ini kemudian fitur yang lain Bapak Ibu dari Google Dokumen. Oh, mohon maaf, ternyata banyak banget yang sudah join. Iya. Oke. Fitur selanjutnya Bapak Ibu, yang keenam, meminimalisir kehilangan data. Jadi, ya kayak tadi, artinya dokumen ini disimpannya di internet. Dan hanya kita yang bisa membukanya karena kita yang memiliki password atau sandinya. Otomatis kalau yang orang lain buka pasti tidak akan bisa. Yang kedua, kalau misal berbagi, kalau misal ada yang salah ketik, pengen dikembalikan ke versi yang sebelumnya, ada versi historinya. Artinya dapat melihat siapa yang terakhir ngedit, siapa yang terakhir mengisi, dan seterusnya. Itulah fungsi dari meminimalisir kehilangan data, Bapak Ibu. Kemudian, selanjutnya, mengkonvert file PDF menjadi Word. Nah, ini fitur baru juga Bapak Ibu, artinya kalau kita menggunakan ada file PDF, saya cari dulu coba file PDF. Iya. Ini saya buka dengan Google Dokumen. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu memiliki file PDF, kemudian ingin membukanya dalam bentuk dokumen, maka di-upload dulu filenya ke Google Drive, kemudian klik kanan, lalu pilih buka dengan Google Dokumen. Kita saksikan bersama-sama. Iya, jadi yang tadinya bentuknya adalah PDF yang tidak bisa kita edit dan seterusnya Bapak Ibu, tapi dengan ya masih belum selesai. Ya, tapi dengan ini, nah itu kita bisa langsung editnya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Artinya sudah dikonvertkan. Yang tadinya nggak bisa diedit, coba saya edit. Ah iya betul sekali. Bisa diedit. Yang tadinya PDF, ini kan nggak bisa diedit. Kita upload ke drive-nya. Cara uploadnya tinggal drag saja. Kemudian klik kanan PDF-nya, buka dengan, dan pilih Google Dokumen. Insya Allah nanti kalau formatnya bukan RTF, artinya bukan format yang dapat terkunci, insya Allah dapat diedit secara langsung. Kemudian setelah convert ke PDF menjadi Word, selanjutnya adalah kapasitas penyimpanan yang besar. Ini tentu saja penyimpanannya menyesuaikan dengan Google Drive kita. Jadi Google Drive-nya kita kan otomatis adalah unlimited, tanpa batas. Nah, karena tanpa batas ini, maka di Google Dokumen juga sama. Artinya tanpa batas. Mau ngetik berapa lembar pun, mau ngetik berapa judul pun, dipersilahkan. Tanpa batas. Tanpa memikirkan kapasitas penyimpanan yang besar. Kemudian selanjutnya ke-9 adalah mengubah file gambar menjadi PDF. Nah, saya punya file gambar. Kemudian saya rubah menjadi PDF Bapak Ibu. Sama seperti biasa, file, kemudian download, pilih menjadi dokumen PDF. Sangat mudah sekali nih Bapak Ibu, jadi kita nggak perlu save-nya harus dokumen saja, tapi bisa juga dijadikan PDF. Kita coba praktekkan.
jadikan PDF, apakah menjadi format PDF, ini download berarti kita ambil ke komputernya kita. Nih. Baik, kita buka. Nah, ini formatnya sudah jadi PDF. Sangat simpel sekali Bapak Ibu. Nih. Kemudian fitur pemeriksa ejaan. Jadi kalau saya salah ngetik, contohnya apakah benar? Saya menggunakan di yang baru. Enggak ada. Nah, ini. Fitur ejanya adalah akan ada nah, kalau kurang, ada ejaan yang kurang, itu akan ada tanda warna merah di bawah. Kalau kita klik, maka akan ada saran. Kira-kira mendekati yang mana sih? SUDH. Maka kira-kira dari sana akan, oh sudah apa ya berarti sarannya. Kalau kita klik, tanda merahnya sudah hilang dan teksnya sudah benar dan tanda merahnya sudah hilang. Contohnya yang ini, saya klik, nah apakah, nah sarannya jadi muncul seperti itu. Jadi untuk memperbaiki ejaan yang kurang benar. Nah ini enaknya kalau kita lagi ngetik banyak, kan kadang lupa nggak sampai lupa teksnya apakah ada yang kurang sesuai, adakah yang ejaannya kurang benar. Nanti akan ada tanda merahnya kayak tadi. Nah ini. Nah kalau satu huruf akan kelihatan seperti itu contohnya. Maka ejaannya yang benar akan muncul. Itu fitur dari pemeriksa ejaan. Kemudian fasilitas upload dokumen. Ya, jadi kita memiliki file dokumen, ingin kita uploadkan ke Google Dokumen. Jadi kita punya di komputer, kita ingin uploadkan ke Google Dokumen. Caranya adalah file, upload. Oh, bukan upload, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi dibuka Google Drive-nya. Jadi uploadnya di Google Drive. GWS. Jadi uploadnya di sini, Bapak Ibu. Klik, tarik, dan tahan, lepaskan ke Google Drive-nya. Nanti secara otomatis akan dikonvertkan ke Google Dokumen. Kenapa saya otomatis dikonvertkan ke Google Dokumen, bukan dalam bentuk DOCX? Ini kan kalau dari komputer kan namanya DOCX, ya. Artinya Office dari Office-nya. File tipenya dari Office-nya. Tapi kalau Google Dokumen adalah Google Doc. Punya saya bukan DOCX lagi karena saya sudah mengatur setelan. Di sini setelan. Kemudian saya konversikan file yang di-upload ke format Google Dokumen. Ini saya centang. Saya ulangi lagi caranya. Pilih setelan. Di sini diklik, kemudian dicentang konversi file upload-nya. Jadi setiap kali saya upload, pasti akan langsung dikonversi otomatis oleh Google Drive-nya. Maka saya lihat, dan hasilnya muncul. Nah, langsung jadi dokumen. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itu fiturnya terakhir Bapak Ibu. Fitur yang terakhir adalah seperti yang saya kemarin ingin sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kemarin masih belum sempurna gitu untuk Google Form-nya, tapi tenang saja nanti akan saya buatkan tutorialnya, nanti akan saya kirimkan ke Bapak Ibu semuanya. Kemarin saya berjanji ke Bapak Ibu untuk bagaimana cara menulis menggunakan voice atau menggunakan suara kita. Caranya Bapak Ibu sebenarnya adalah syaratnya Bapak Ibu kalau di internet ya, syaratnya adalah bahasanya harus bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, Google-nya otomatis voice-nya itu nggak akan muncul. Tapi saya coba cari-cari lagi bagaimana alternatifnya
ternyata ada Bapak Ibu. Caranya adalah, saya ulangi lagi nih, saya klik tanda plus, halaman awal dari Google-nya, titik 9-nya diklik, pilih dokumen, cari dokumen, pastikan harus menggunakan belajar.id dulu, titik 9-nya diklik, pilih dokumen, diklik, kemudian setelah muncul, nanti akan muncul halaman utama dari Google Dokumen. Lalu pilihnya adalah isai. Saya nggak tahu kenapa hanya isai saja yang muncul voice-nya. Kalau yang klik kosong, saya coba demokan yang klik kosong. Langkahnya adalah sisipkan. Nanti di sini bawahnya harusnya ada voice atau sisipkan suara. Tapi kenapa saya nggak tahu kalau yang bahasa Indonesia itu tidak muncul, tapi kalau bahasa Inggris insya Allah langsung muncul. Nah, karena saya familiarnya dengan bahasa Indonesia, maka ternyata ada alternatifnya yaitu menggunakan yang template yang isai. Mohon izin untuk konfirmasi dulu. Jadi setelah tadi titik 9 diklik, pilih dokumen, lalu muncul tampilan seperti ini, pilih template yang isai, diklik satu kali. Nah, kenapa kalau yang isai ini, kalau muncul teksnya, gampang. Ini kan bisa diedit, tinggal di-block semuanya, dihapus. Tinggal diklik sisipkan, dan di sini alat, mohon maaf. Bukan sisipkan, tapi alat. Tadi saya belum ngecek yang alat nih. Dikte. Nah, ini diktenya itu muncul. Nanti saya praktekkan kalau nggak pakai yang ini. Lalu caranya setelah klik dikte, nanti klik untuk berbicara. Klik satu kali, ingat harus ada mikrofonnya. Nah itu, saya setiap kali berbicara, pasti otomatis akan diketik oleh Google Dokumennya. Tanpa harus, ini tangan saya ke atas nih Bapak Ibu. Jadi, atau mungkin Bapak Ibu pengen, coba saya belum nyoba ini. Kalau ada salah satu untuk aktifkan, belum coba. Nah, salah satu untuk aktifkan mikrofonnya Bapak Ibu. Silakan untuk mencoba. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk aktifkan mikrofonnya. Apakah saya bisa langsung munculkan? Iya. Adakah Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan mikrofonnya? Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Sebentar, saya aktifkan dengan nanti ngobrolnya di sini coba. Waalaikumsalam Ibu, dengan Ibu siapa nggih? Ibu Nelly. Ibu Naili. Nggih. Nggih. Ternyata di sini tidak muncul. Ya, jadi ternyata yang muncul hanya ada dari mikrofon. Iya, seperti itu. Terima kasih Bu Nelly. Dari SMP mana Ibu? Sampai 1 Aji Barang. Nggih, salam kenal. Nggih. Salam kenal Ibu. Nggih. Nggih, terima kasih. Ampun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ternyata yang dia hanya mau mendengarkan atau menuliskan dari mikrofonnya kita. Mikrofonnya letaknya di mana, maka dia akan mengeluarkan teksnya, bukan dari output suara. Jadi kalau semisal kalau semisal ada yang ngobrol kan otomatis dia akan masuk ke dalam mikrofon, ngobrol secara langsung ya, dia akan masuk ke mikrofon. Tapi kalau semisal outputnya adalah suara, kalau nggak dekat dengan mikrofonnya maka dia nggak akan rekam seperti itu. Jadi syaratnya adalah menggunakan mikrofon. Seperti itu Bapak Ibu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu caranya. Sebelum saya akhiri, titik 9 diklik, kemudian pastikan menggunakan belajar.id, titik 9 diklik, pilih dokumen. Coba, oke. Kursornya belum ganti. Pilih isai. Nah, nanti dokumennya dihapus semuanya.
kemudian pilih alat dan pilih dikte. Ya, ditunggu sebentar. Nah, diktenya akan muncul. Coba kita presentasikan untuk yang kosong. Kalau yang kosong, pilih alat, semoga sih muncul. Tapi pengalaman saya, kalau nggak bahasa Inggris itu, di bawahnya terjemah itu nggak akan muncul. Iya, sesuai dengan prediksi. Nggak akan ada muncul diktenya di bagian alat, kalau nggak pakai bahasa Inggris. Tapi kalau yang isai, itu di alat pasti akan ada diktenya. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu fitur dari Google Dokumen. Semoga Bapak Ibu nanti dapat memanfaatkannya. Kemudian saya lanjut dulu ke Google Spreadsheet, Bapak Ibu. Mengenal Google Spreadsheet. Ya, Google Spreadsheet kalau di komputer kita biasa disebut dengan Excel nih Bapak Ibu nih, kalau tadi Microsoft Word, kalau ini Excel. Cara mengaksesnya sama Bapak Ibu semuanya, yaitu buka foldernya, buka Google Drive, buka folder yang akan kita simpan, buka baru, kemudian Google Spreadsheet. Nah, nanti spreadsheet-nya akan muncul sama persis tampilannya Bapak Ibu, yaitu ada kolom, ada baris, ada fitur untuk memasukkan rumusnya sama persis, seperti itu. Keunggulannya adalah sama, ini dilakukan secara online tanpa harus menginstal aplikasi. Jadi hanya menggunakan browser, dibuka saja internetnya, dibuka aplikasi browsernya, masuk dengan belajar.id dan langsung mengetikkan. Contohnya, saya ingin menjumlahkan, ini biasa digunakan untuk guru matematika, biasanya mungkin 5, ada angka 8, ada angka 9. Saya ingin menjumlahkan semuanya berarti menggunakan sum. Nah, tutup, sama persis Bapak Ibu. Jadi di sini rumusnya ada di sini, muncul juga. Fiturnya sama persis dengan yang ada di apa namanya? Ada di Excel yang ada di dalam komputer kita. Seperti itu. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk yang formulir. Ya, saya buka dulu yang formulirnya. Ya, ini ada tanggapannya. Oke, saya buka jawabannya. Kemudian saya klik. Tunggu sebentar. Saya klik bagian sini, maka akan lihat jawabannya itu akan diekspor ke spreadsheet. Nah, maka akan muncul semua jawabannya para siswinya. Nah, seperti itu. Nah, setelah muncul, kita ingin mengambil, oh ini yang lama, jadinya saya nggak bisa mensortir kelas mana yang akan saya gunakan. Nah, saya biasanya seperti ini Bapak Ibu. Saya ini kan ada 2 kelas, mengapu 2 kelas antara kelas MM2 dan MM3. Caranya untuk mensortirnya atau memfilternya Bapak Ibu, saya perbesar dulu tampilannya. Ternyata nggak mau. Oke, ternyata bisa, alhamdulillah. Saya geser dulu. Nah, ini biar kelihatan jelas. Di sini ada logo buat filter, itu logonya seperti ini Bapak Ibu. Artinya tabelnya akan kita filter. Filter artinya akan kita seleksi atau pilih sesuai dengan keinginan kita. Saya klik dulu buat filternya. Nah, nanti di sini akan ada tanda panahnya. Nah, saya klik. Saya akan memilih hanya di MM2. Nah, ini multimedia 2. Yang multimedia 1 dihapus sama 3-nya dihapus. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakannya dengan apa namanya? Ini bukan diketik oleh siswa, nanti nggak seperti ini Bapak Ibu. Ini kan jadi harus kita buang satu persatu nggih. Nah, ini saya klik OK. Artinya semua nama yang MM tadi yang dicentang
itu akan muncul. Nah ini MM1 berarti tadi saya centangnya belum kebuang. Nah ini saya klik. Nah jadi yang muncul adalah MM2 saja tabelnya. Jika kita butuhkan, maka tinggal di copy saja Bapak Ibu. Ini copy, di blok copy, ini membuat sheet baru, di sini tulis MM2. Praktekkan di sini. Itu cara tepat saya, cara ringkas saya tidak menggunakan rumus-rumus. Nah, artinya menggunakan filter, mohon izin untuk konfirmasi dulu. Menggunakan filter tadi, cara menggunakan filternya adalah klik bagian atas judulnya, judul kolomnya, lalu pilih titik tiganya, lalu pilih yang bentuk, ya ini segitiga ke bawah, dan ada bawahnya, namanya filter tombolnya. Ini diklik satu kali, nah kalau dikliknya hilang, maka filternya akan hilang Bapak Ibu. Nah itu filternya akan hilang, berarti maka yang tidak kita filter yang kita buang centangnya tadi akan muncul lagi. Jadi nggak akan terdelete, tapi cuma seperti di hide atau dihilangkan sementara. Seperti itu. Saya aktifkan lagi. Saya coba aktifkan di sini. Ingin urutkan namanya Bapak Ibu juga bisa dari filter ini. Klik satu kali, urutkan A sampai Z. Iya, maka akan urut namanya A sampai Z. Seperti itu. Itu jadi kita jadi mudah. Kemudian tinggal milih, kan sudah urut abjad. Saya biasanya seperti itu. Urutkan dulu abjadnya, kemudian pilih kelasnya. Nah, kelasnya saya sekarang ambil yang MM3. Oke. Saya ambil MM3. Iya, satu lagi. Aduh, close, mohon maaf. Ya, sampel saja dulu. Tapi nggak bisa. Udah kok. Ya, sementara seperti ini dulu ya. Nggak bisa lah, harus di close semuanya. Oke, sama sebentar. Oke. Saya klik OK, sudah MM3 terseleksi semuanya dan muncul dan sesuai dengan abjad Bapak Ibu. Dan di sini sesuai dengan jawaban yang dikerjakan oleh siswa ini ya, jadi nggak akan tertukar-tukar insya Allah. Seperti itu. Asalkan jangan sampai, ini yang sering terjadi. Asalkan jangan sampai di sini ada kolom satu yang kosong Bapak Ibu. Jadi kalau ada kolom satu yang kosong, kalau kita ingin klik filter, maka hanya filter yang di dekatnya saja. Nah, kalau ada yang kosong, otomatis yang sebelah sini, dia nggak akan ke filter. Kalau saya rubah menjadi huruf Z ke A, nah nanti dia nggak mau karena sebelahnya itu nggak mau geser karena nggak ikut ke filter. Seperti itu. Maka kalau seperti itu, pastikan nggak ada kolom yang kosong. Kalau ada yang kolom yang kosong, maka tinggal diblok saja semuanya. Boleh saya contohkan satu, ada yang kosong kolomnya. Nah, biar bloknya cepat, pilih barisnya, lalu pilih filter. Nah, nanti akan terfilter yang kosong juga. Seperti itu. Itu manfaat dari filter. Nah, nggak terasa 14.00 Bapak Ibu, cepat sekali waktunya. Insya Allah paling yang sering dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya adalah menggunakan filter ini untuk spreadsheet-nya. Jadi silakan untuk dapat dimanfaatkan. Cara filternya nanti kalau lupa bisa diputar kembali video ini, nanti dapat dilihat di YouTube-nya saya atau di link yang sudah saya share. Atau dapat juga seperti yang saya contohkan kemarin, jika Bapak Ibu kesulitan untuk mencari tutorial, maka silakan ketikkan di internet sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Contohnya ingin mencari nilai terendah. Nah, di Google Spreadsheet. Nah, pasti insya Allah akan muncul Bapak Ibu ini cara-caranya. Nah, tinggal nanti dicari atau tinggal difilter alat sembarang waktu, dipilih postingan yang berapa jam lamanya. Seperti itu. Sampai sini
Sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Belum, Pak Taso. Oh, nggih, siap. Nggih. Oke, kalau belum, atau Bapak Ibu yang lain, silakan. Oke, kalau belum, saya mohon izin untuk share screen untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai Jamboard dan Google Site. Ya, ini memang hal baru, tapi harus saya kenalkan ke Bapak Ibu semuanya, karena ini fitur yang memang manfaatnya luar biasa sekali, Bapak Ibu. Sama, untuk menggunakan aplikasinya, mungkin Bapak Ibu ada yang beberapa sudah memanfaatkan fitur Jamboard. Jamboard, kalau saya kata kunci yang di belakangnya. Board artinya papan tulis. Jam artinya apa ya, Bu? Bu Puspa? Jam artinya apa? Iya, jamnya? Ya, intinya ini kan nama ya, nama aplikasi kan ya. Kalau saya translate-nya yang bagian belakangnya, board artinya papan tulis. Jamnya mungkin di untuk oh, jam lompat. Jam lompat. Papan tulis yang lompat. Sederhananya itu aja. Untuk itu saya belum tahu asal usulnya kenapa disebut dengan Jamboard. Oke. Jadi nanti mungkin bisa dicari referensinya. Artinya sederhananya adalah papan tulis online Bapak Ibu. Nah, mungkin kita kan selama PJJ daring ini kita butuhkan papan tulis Papan tulis kan biasanya kalau di kelas kan kita menggunakan papan tulis yang manual. Tapi kalau di online kan kita harus membutuhkan namanya papan tulis. Nah, Google memberikan fasilitas namanya Jamboard, Bapak Ibu. Cara mengaksesnya sama, semuanya adalah menggunakan titik 9, pastikan menggunakan belajar.id. Titik 9-nya diklik, lalu pilih Jamboard. Dicari saja ke bawah, ada Jamboard. Iya, ini Jamboard-nya. Lalu di bagian pojok kanan bawah, Jam baru. Klik satu kali. Nah, saya biasanya menggunakan Jamboard ini, Bapak Ibu, itu untuk melakukan asesmen diagnosis untuk non-kognitifnya, Bapak Ibu. Artinya, sebelum pembelajaran, saya ingin melihat bagaimana reaksi dari atau ekspresi para siswa saya. Jadi contohnya, sudah sama seperti Bapak Ibu semuanya, artinya kalau semisal sedang meet, pasti mungkin karena belum siap posisinya, ada yang masih belum mandi, atau ada yang belum siswanya di rumah, ada yang belum pakai sisir, dan seterusnya. Jadi mungkin banyak yang belum mengaktifkan kameranya. Padahal kan kita sebenarnya ingin melihat posisi para siswa kita. Nah, untuk itu, maka saya biasanya menggunakan ini untuk melihat ekspresinya para siswa saya. Caranya Bapak Ibu, cukup mudah sekali. Caranya adalah klik di bagian, setelah Jamboard-nya muncul, tadi cara mengakses Jamboard-nya sudah nggih. Setelah Jamboard-nya muncul, di sini fungsi pertama adalah untuk menuliskan pena. Pena itu untuk nulis biasa. Nih, nulis biasa. Ini untuk menghapusnya. Ya. Kemudian di bagian bawah sendiri untuk ini kursornya, ya, untuk menyeleksi, untuk memberikan arahannya. Ini untuk memberikan stick note-nya.
Kemudian saya pesankan dulu di sini, Sila, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, simpan. Iya, kalau sudah, nanti saya share kepada para siswa, nanti mereka menambahkan gambar, diarahkan dulu oleh saya, kemudian pilih Google penelusuran. Google penelusuran gambar. Nanti dicari, di sini ketikkan emosi, emosi wajah, emotik. Nah, itu. Emosi. Nah, emoticon. Kalau nggak emoticon. Nah, semuanya muncul. Nanti tinggal diklik satu kali. Saya ingin kliknya yang ekspresinya seneng mana ini? Yang ini, klik satu kali, sisipkan, maka akan muncul Bapak Ibu. Ya, saya ekspresinya seperti ini. Iya, seperti itu. Nah, kemudian di sebelah-sebelahnya dan seterusnya. Saya coba ingin praktekkan kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini. Nanti silakan Bapak Ibu, nggak usah ngetik, nggak usah nulis, ya, tapi langsung saja klik tambahkan gambar, pilih Google penulisan gambar, lalu ketik saja emoticon. Nanti silakan pilih Bapak Ibu. Ada banyak gambarnya nih. Nanti pilih yang mana sesukanya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara membagikannya? Ada dua cara Bapak Ibu. Tadi, oh iya, membukanya juga ada dua cara. Kalau tadi menggunakan titik 9, kalau sudah ada Google Meet yang seperti ini, Bapak Ibu silakan klik, karena fiturnya baru ini ada aktivitas. Nah, ini ada papan tulis virtual. Ini aktifnya ada di laptop atau komputer. Kalau di HP nggak ada nih Bapak Ibu. Kalau di HP, Bapak Ibu hanya bisa menerima linknya, nanti silakan login dan bisa mengaktifkannya. Kita coba praktekkan bersama-sama. Saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya klik papan tulisnya, kemudian saya buat papan tulis baru. Ditunggu sebentar. Oke. Iya. Nanti papan tulisnya ini akan muncul. Oh, belum muncul karena belum saya share semuanya. Mohon izin untuk share semuanya. Iya. Oke. Oke. Di kolom komentar, ya, di kolom komentar otomatis ada link saya membagikan link file Jamboard kepada rapat ini. Bapak Ibu untuk mengaksesnya silakan klik link yang ada di bagian komentar. Nanti secara otomatis akan join ke Jamboard yang sudah saya buat. Saya tanyakan dulu kepada Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Simpan. Oke. Ini sudah dibagikan. Siapa saja dapat memiliki link? Ini gantikan editor. Iya, jadi nggak hanya melihat saja. Perlu diingat, bagikan, kemudian ganti, ini digantikan jadi siapa saja dapat link. Kalau di SMP itu nggak perlu. Kalau di SMP yang penting, di SMP ini kan, saya SMP juga kepada siswa itu, yang penting ini aja. Jadi nanti kita tahu siapa yang lagi nulis. Pilih jadi editor itu, yang jangan lupa yang editor. Selesai. Nanti jadi Bapak Ibu itu bisa lihat. Silakan Bapak Ibu, saya pengen lihat kabarnya Bapak Ibu hari ini. Iya, ini sudah ada yang join 1, 2, 3, 4. Karena anonim yang masuk, maka di sini diilustrasikan dengan berbagai hewan-hewan nih Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Ini hanya ilustrasi saja. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah banyak yang join. Silakan tinggal Bapak Ibu praktekkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya pengen lihat ekspresinya bagaimana. Ya, saya tunggu. Ya, masih belum. Ayo, saya ulangi lagi tadi caranya. Klik gambar, tambahkan gambar.
pilih Google Penelusuran, tuliskan. Oh ini sudah, alhamdulillah 1. Iya, oke, pakai kacamata keren sekali. Oke, terima kasih. Mungkin dituliskan namanya apa nggih? Enggak perlu lah. Kalau nuliskan namanya nggih monggo, enggak ya enggak apa-apa. Oh ini ada lagi. Oke, gambar jempol, mantap. Tapi nggak tahu saya namanya siapa. Nggih. Boleh mengaktifkan mikrofonnya biar nanti saya tahu siapa yang mengisi. Kalau siswanya nanti ada namanya Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Nanti akan ada namanya. Monggo yang lain ditunggu, baru ada 2 gambar. Yang lain, gambar jempol, gambar kacamata, oke. Adakah yang mengantuk hari ini? Oke, monggo, ekspresinya bagaimana? Saya pengen melihat atau menilai tadi asesmen. Asesmen apa, Bu? Oke, gambar jempol, mantap. Oke, siap. Oke, siap. Oke, ini jangan sampai ketemu-temu. Wah, terima kasih. Gambarnya jempol juga, mantap. Sudah ada 3. Ini sudah banyak loh, padahal loh. Ayo, udah ada 14. Iya. Oke, yang lain coba. Tapi waktunya cukup terbatas sekali, Bapak Ibu. Bentar lagi masa selesai 10 menit cukup banyak salah. Untuk Google Set. Saya ingin yang ini dulu. Jadi, kita pengen lihat dulu ekspresinya para siswa kita. Jadi, kalau biasanya kan yang lain tuliskan komentar di sini, nempel-nempel dan seterusnya itu kan menurut saya ini masih biasa saja. Ini ada tadi baru saja saya browsing, coba saya cari-cari di internet, ternyata ada, oh ini lumayan menarik ini. Jadi nanti kita tahu ekspresinya siswanya bagaimana. Klik gambarnya, tambahkan gambar, Google Penelusuran, telusuri gambar, dan cari emoticon. Emoticon. Ya. Nah ini. Saya cari lagi yang lain. Saya juga ingin nambahkannya. Ya gambar apa lagi nih? Ketawa. Iya, tinggal sisipkan. Oke, muncul. Oke, ada yang gambar senyum juga. Iya, seperti itu. Jadi gambarnya cukup banyak di sini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali yang sudah mengisinya. Oh iya, ini sudah praktek lagi. Ya itu. Oh, ada yang bingung. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang lain. Ini ada gambar lingkaran. Oke, gambar lingkaran kan dari sini, Gih. Oh, senyum. Wah, ya mantap. Oke. Alhamdulillah ini berarti Bapak Ibu semuanya udah bisa. Nanti tinggal dipraktekkan ya Bapak Ibu, praktis. Nanti jadi kita interaktif dengan para siswanya. Jadi siswanya itu bisa lihat dulu, oh iya ternyata lagi udah senang, lagi berapa. Tuh. Semoga dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu karena waktunya cukup terbatas. Saya rasa cukup sekian. Oh, untuk Jamboardnya saya tambahkan lagi, 1 lagi. Ini untuk menambahkan teksnya bagian sini. Rifki. Ya, ini namakan teksnya di sini. Makanya di sini. Kalau ngetik kan biasanya kurang, iya kalau pakai mouse, Masya Allah tulisan saya. Iya ini, kan kurang menarik. Jadi kalau pakai yang teks bagian sini, maka kan tulisannya jadi rapi. Seperti itu. Kita gambar objek lingkaran. Oke. Dan selanjutnya laser. Nah ini biasanya kan untuk lasernya. Nah ini untuk apa? Di PowerPoint kan jadi muncul ya. Ini yang dilingkari. Ayo silakan untuk dikerjakan yang ini. Ya, yang ini. Nah sambil dipraktekkan kan jadi ini. Oh ini Pak Tarso. Ah ya terima kasih kan jadi tahu posisinya mana seperti itu. Jika papan tulisnya penuh, Bapak Ibu, nggak usah khawatir kalau papan tulisnya penuh. Nanti papan tulisnya itu ada banyak. Nah, untuk menambah papan tulis, itu di bagian atas, ada anak panah ke bagian kanan. Nah, nanti ini ada papan tulis yang kedua. Jadi nanti bisa ditambahkan papan tulisnya mau nambah berapa bisa. Jadi nggak perlu dihapus yang tadi, tapi ditambahkan papan tulisnya. Papan tulis kedua. Nah, ini. Kedua. Seperti itu, Bapak Ibu. Nih, ya, luar biasa sekali. Nanti silakan untuk dipraktekkan kepada Bapak Ibu semuanya. Pastikan menggunakan belajar.id karena
tanpa batas. Artinya tanpa batas, kalau semisal siswanya banyak mengirimkan gambar, kita nggak perlu lagi risau tentang penyimpanannya, karena penyimpanan di Blazer.it itu tanpa batas. Oke, cukup, saya rasa cukupan dulu untuk Jamboardnya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, dipersilahkan. Oke, monggo Pak Parso, gimana? Ya, Rifki ya. Oke Pak. Ini untuk tadi kan Jamboard itu kan berarti kan apa papan tulis Pak ya, online lah ya, Betul. elektronik, betul ya. Oke. Itu kalau misalkan kita mau langsung saja apa namanya tidak usah kita nulis-nulis, tapi bisa nggak langsung otomatis ada kita file tulisan langsung di copy di situ, bisa nggak? Baik. Oke. Itu saja Pak Parso. Pertanyaannya ada lagi? Oke, siap. Baik. Di sini artinya sama seperti di papan tulis nih, otomatis namanya papan tulis, kita ingin menuliskan teks seperti itu nggih Pak Tarso nggih. Maka saya contohkan lagi di next selanjutnya, saya ingin nulis yang tadi nih Bapak Ibu. Oh ini yang offline saya belum. Nah ini sambil saya praktekkan di sini. Saya pengen nulis ini di papan tulis ketiga. Lalu saya bagaimana cara nulisnya? Kalau saya ambil dari komputer, ini sama, tinggal di blok, teks yang akan kita salin ke Jamboard, klik kanan, copy, atau salin, Ctrl+C, sama saja. Di Jamboardnya tinggal kotak teks, ketik di sini, dan paste. Nah, jadi akan muncul semuanya. Seperti itu, Pak Tarso. Oke. Jadi nanti teksnya sudah muncul di sini. Nanti tinggal diarahkan pakai laser boleh. Ini langkah yang pertama, periksa versi Chrome. Yang kedua, periksa pengaturan. Kemudian yang ketiga, aktifkan Google Dokumen Offline. Ya, Google Dokumen Offline di sini ada file, aktifkan dokumen offline. Ya, semuanya nantilah ada seperti itu. Saya kemudian lupa ini belum belajar dulu, mohon maaf. Nanti intinya seperti itu. Semoga nanti di internet pasti ada lah caranya. Seperti itu Pak Tarso untuk menambahkan teks. Oke, terima kasih Mas Rifki. Kami monggo Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau pakai HP, apakah bisa interaktif juga Pak? Karena muridnya kebanyakan pakai HP. Ngapunten Bapak Ibu, saya mau tanya juga ini. Ibu nopo Bapak ngapunten, Melza Yanuar Ratman, nih Bapak mungkin nih. Ngapunten, ini ada yang bertanya kalau pakai HP apakah bisa interaktif juga Pak? Karena murid kebanyakan pakai HP. Nun sewu, Bapak Ibu peserta, apakah yang saat ini Google Meet-nya ada yang menggunakan handphone? Ada Bapak Ibu yang join ke Google Meet-nya ini menggunakan handphone? Atau menggunakan laptop semua? Ada yang menggunakan handphone? Coba saya praktekkan di sini. Kalau nggak ada, saya coba praktekkan. Kalau saya di HP. Saya copy lagi, mohon izin. Nah, ini saya muncul chatnya. Saya klik di handphone. Oh, kalau nggak muncul, saya pakai screen mirror lagi. Oke. Ini apa? Oke. Oh, 10 menit. Yang salah Google Set sebentar. Screen mirror. Screen mirror di HP. Ya, sebentar ya Bapak Ibu.
Iya. Ditunggu sebentar. Kita coba praktek ya di HP. Ini close-nya. Oh, ini close. Muncul. Nah, ini alhamdulillah sudah muncul, sudah berhasil. Saya praktekkan di handphone. Nah, ini. Oke, ini kan tadi chatnya nih. Chat dari saya, Jamboardnya. Saya klik di handphonenya. Nah, nanti akan nge-link ke ini. Nge-link ke Google Play di HP-nya, suruh diminta dulu untuk install Jamboard. Iya. Harus install dulu aplikasinya di handphone. Setelah terinstall, nanti akan join otomatis. Coba install sebentar. Ternyata lama. Nih, kurang lebih seperti itu. Nih, jadi harus install aplikasinya. Nanti insya Allah tampilannya akan sama. Seperti itu. Iya. Mungkin yang pakai HP perlu download aplikasi Jamboard Device dulu, Pak. Oke, betul. Terima kasih, Pak Arif. Ya, ini sudah dipraktekkan. Lanjutkan. Iya. Kemudian menggunakan belajar.id. Ditunggu sebentar dan masuk. Seperti itu. Sama seperti di Jamboardnya kita. Iya. Ingin menambahkan, maka tinggal tambahkan gambar image library. Nah, nyari gambarnya seperti itu. Iya. Oke, nulis juga sama nulisnya. Kemudian ambil dari internet, drive konten dari drive, kemudian dan seterusnya sama persis seperti yang ada di komputer. Ini bentuk rubahnya di sebelah ini. Iya, sama persis seperti itu. Oke, itu untuk menjawab pertanyaannya. Oh, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Saya rasa cukup nih, mohon izin. Wah, 5 menit. Saya lanjutkan dulu untuk materi selanjutnya, yaitu Google Site, Bapak Ibu. Untuk Google Site, sebenarnya sama seperti Blogspot. Bapak Ibu mungkin pernah mengenal namanya Blogspot. Artinya kita punya website sendiri, Bapak Ibu. Kalau dulu namanya Blogspot, tapi kalau sekarang akan difamiliarkan dengan nama Google Site. Selalu pastikan Bapak Ibu menggunakan belajar.id. Kemudian setelah menggunakan belajar.id, di sini cari ke bawah, lalu pilih Google Site. Nah, ini. Site. Nah, setelah muncul, di sini kalau Bapak Ibu ingin yang cepat, pasti ada template-nya. Template artinya, contohnya, mau membuat bisnis, ada. Membuat portofolio atau foto-foto mau uploadkan, ada. Cara cepatnya seperti ini. Atau ini. Atau Bapak Ibu ingin membuatnya dari yang kosong. Kalau yang kosong, maka klik kosong. Saya contohkan dulu yang kosong, nih. Saya akan tunjukkan manfaatnya Bapak Ibu. Baik. Jadi pertama, nanti akan kita beri judul dulu situsnya. Contohnya, saya judulkan dengan animasi. Nah, karena saya ngajar animasi, saya judulkan websitenya ini animasi. Judul halamannya adalah animasi 2D dan 3D. Kemudian, di sini ada fungsi untuk menambah halaman. Artinya, sebagai ilustrasi,
Saya sudah punya Google Site. Nih, mohon maaf ini koneksinya lagi publikasi tapi pertinjau. Nah, ini pertinjau artinya sama seperti di Google Form kita menggunakan yang gambar matanya. Nah, dalam pertinjau ini maka kita akan melihat kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi ini apa? Oh, ini punya Pak Junaidi, Pak Fitri. Iya, nah ini untuk menuliskan halamannya itu maksudnya ini. Jadi kalau kita klik ini, maka akan muncul halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Nah, maka di sini untuk menambahkan halamannya, klik bagian halaman, lalu pilih tambahkan halaman baru. Ini langsung klik saja. Ketik contohnya materi. Ya, selesai. Nah, ini kan ada tambahan barunya. Tambahkan lagi tugas. Yang ketiga, galeri. Ya, seperti itu. Jadi, kalau klik materi, maka akan muncul menu materi. Kalau klik tugas, maka akan muncul menu tugas, dan galeri, maka akan muncul menu galeri. Sekarang, ingin menambahkan kontennya di bawahnya, maka pindah, Bapak Ibu. Bukan lagi halaman. Kalau nambah halaman, berarti kan nambahkan tab-tab yang di atasnya. Kalau nambahkan kontennya atau isinya, maka pilih sisipkan. Nah, di sini ada kotak teks, berarti mengisikan teks. Bapak Ibu boleh mengcopy paste. Contohnya yang ini. Copy dan paste, taruh di sini. Nah, seperti itu. Atau gambar. Mau upload gambar dari komputer. Nah, ini. Tinggal diuploadkan. Seperti itu. Ini biasanya dimanfaatkan untuk yang pembelajaran bisa, untuk jual beli bisa. Artinya ini website nih Bapak Ibu nih, bukan bukan apa namanya classroom, bukan apa, tapi ini website, ini link artikel. Contohnya Bapak Ibu punya artikel pengen dituliskan dari website ya seperti ini. Ya. Atau ingin menambahkan dari Google Drive. Dari Google Drive kita sudah uploadkan soal. Ya, soal atau apa? Nanti tinggal di-linkkan saja Bapak Ibu. Oh, ini pastikan menggunakan belajar.id, saya belum, mohon maaf. Karena saya belum menggunakan belajar.id. Ada, oh ada. Nah, ini. Nah, nanti ditunggu. Nah, itu. Ngelink ke Drive, Google Drive-nya. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, itu. Tarik ke bawah. Dan seterusnya. Nah, oke. Kita ingin lihat hasilnya bagaimana. Pertinjau. Dan, nah ini. Jadi nggak perlu tarik ke bawah, mohon maaf. Ternyata di sini ada scrollnya sendiri untuk melihat yang sini. Yang tadi dokumennya. Kalau yang bawahnya kan, nah ini. Jadi ini teksnya, ini ambil dari terpisah. Jadi terpisah dari dokumen Google Drive-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah, ini gambar, ini tadi teks, ini tadi ambil dari Google Drive. Ingin menutupnya, oh ini pindah ke tugas, tadi belum ada isinya, tadi kan di bagian materi. Nah, ingin close-nya, tinggal ini close. Ya, ini kembali lagi ke bagian editor. Bapak Ibu, selalu saya ingatkan kalau semua aplikasi dari Google itu nggak ada tombol save. Jadi kalau Bapak Ibu nggak sengaja ke klik close seperti ini, ke close, maka otomatis akan hilang. Jadi ingin membuka lagi, tinggal buka saja site. Oh, waktunya sudah habis. Google Site ke bawah.
Ini saya refresh. Nah ini, yang tadi itu masih muncul Bapak Ibu, jadi nggak ada tombol save, semuanya otomatis langsung tersimpan, jadi nggak perlu khawatir kalau Bapak Ibu tiba-tiba listriknya padam dan seterusnya, tiba-tiba kerjaan Ibu belum di save, semuanya otomatis sudah di save, baik dokumen, slide, spreadsheet, dan seterusnya, Google Form, dan Google Sheet ini. Mungkin itu Bapak Ibu untuk pengenalan dari saya berkaitan dengan tadi yang pertama Google Dokumen, yang kedua Google Sheet, yang ketiga Jamboard, dan keempat adalah Google Sheet. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, waktunya cukup terbatas sekali untuk pertemuan hari ini. Waktunya tidak terasa sudah 14.30. Nanti jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, nanti dipersilakan melalui di grup WhatsApp atau japri ke saya. Seperti biasa Bapak Ibu, mohon izin untuk mengaktifkan kameranya sebelum diakhiri. Kita untuk berfoto bersama Bapak Ibu. Silakan untuk aktifkan dulu. Mungkin ini sudah joinnya 48. Terima kasih sekali yang sudah join hari ini. Sebelum saya akhiri, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Nanti kita akan berfoto bersama. Untuk di sesi terakhir ini, ya semoga saja semuanya dapat mengaktifkan kameranya, tapi jika Bapak Ibu sedang berhalangan, sedang mengawasi, nggak apa-apa, belum diaktifkan. Tapi jika Bapak Ibu yang sudah berkenan, silakan dapat mengaktifkan kameranya. Baik, untuk berfoto di sesi terakhir ini, sebelum nanti sesi ini saya akhiri, dan sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk mengaktifkan kameranya, saya dan Ibu Wiriani mohon maaf tentunya apabila pastinya dalam 3 hari kemarin pasti ada tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dan semoga silaturahmi ini tetap terjalin Bapak Ibu walaupun dalam daring, dalam online, semoga nantinya pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka, dapat bersilaturahmi secara langsung. Monggo silakan untuk diaktifkan kameranya. Ini baru ada Bu Naili, Bu Tiningsi, kemudian Bu Melza, Pak Nur Hadi, yang lainnya monggo mungkin saya tunggu 1 menit lagi sampai 14.35 untuk aktifkan kameranya. Nanti kita berfoto bersama. Terima kasih sekali Bu Johar. Terima kasih. Sama Marto. Terima kasih juga. Saya mohon izin untuk screenshot dapat untuk menghadap ke kamera dulu, silakan. Kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu. Siap. Sebentar, saya copy pastekan ke sini dulu. Iya, saya dulu. Iya, yang kedua Bapak Ibu, siap hadap ke kamera. 1, 2, 3, senyum. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan nanti insya Allah akan saya share untuk link penutupan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk join ke link penutupan. Nanti silakan mengikuti kegiatan penutupan pada hari ini. Dari saya cukupkan dulu dan mohon maaf tentunya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf sampai ketemu lagi Bapak Ibu di lain kesempatan dan silakan untuk beraktivitas kembali. Sampai bertemu lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Riki. Sami-sami Bu. Mohon izin saya tutup untuk terima kasih juga.